من يوم الدين وسوسنا سيدنا حسن البصري وسيدنا الجلال البغدادي سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن كريم السمان المدني والشيخ محمد أرشد بن البنجاري والشيخ محمد كشف الأنوار باسم البنجاري والشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجاري والمشايخنا معلمينا ولوالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وأهلنا وإلى روح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله كلمة وشهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا وأزواجنا وذرياتنا طوبى المغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية على هذه النية وعلى كل ما نوي صالح لحضرة النبي شيء لله الأمور الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Basyara Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu kita sudah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita mengerjakan kewajiban yang lain, yaitu kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menuntut ilmu agama. Hadis Nabi ada mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu, kata Nabi, mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Nah, artinya batas untuk menuntut ilmu itu tidak ada memandang kepada segi umur. Jadi sampai kita mati, sampai kita di liang lahat, hanya selesai tugas untuk menuntut ilmu. Kalau kita melihat dari hadis Nabi tadi, tuntutlah ilmu atau carilah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat, minal mahdi ilal lahdi. Nah, pada malam hari ini kita duduk-duduk di masjid sambil menunggu tibanya waktu sholat isya. Kita dengan niat i'tikaf, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya duduk di masjid ini sunnat atasku karena Allah ta'ala. Niat i'tikaf. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Basyara Taqwa rahimakumullah. Baik, malam hari ini kita akan masuki, setelah kemarin kita membicarakan bab jenazah, malam ini kita masuki bab zakat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Zakat menurut bahasa
dapat diartikan dengan suci. Jadi menurut bahasa zakat itu artinya suci. Dan menurut istilah dapat diartikan memperbaiki dan menambah, yakni menambah kebaikan dan menambah berkah. Itu arti zakat. Menambah kebaikan dan menambah berkah. Zakat menurut istilah syara ialah nama bagi yang dikeluarkan. Nama bagi yang dikeluarkan. Ya, zakat tadi. Kita misalnya mengeluarkan zakat harta, ya kan? Harta yang kita keluarkan itu 2,5%, ya kan? Kalau harta dagangan 2,5%. Nah, jadi yang dikeluarkan itu namanya zakat. Itu kalau harta. Atau sesuatu yang ditentukan yang akan diterangkan kemudian. Itu nama zakat adalah harta yang dikeluarkan itu dinamakan zakat karena menyucikan harta. Ya kan? Zakat itu menyucikan harta. Jadi harta yang dikeluarkan itu namanya zakat. Harta yang tertinggal lain zakat, ya kan? Nah, itu nanti yang tertinggal itu akan suci dan akan menambah keberkahan pada harta yang ditinggal tadi. Memperbaikinya dan menambah kebaikan atau keberkahannya. Nah, jadi kita mengeluarkan harta, mengeluarkan zakat itu hakikatnya adalah untuk mensucikan harta yang tinggal, ya kan? Kemudian untuk menambah keberkahan harta itu. Itu apabila harta itu tadi dizakati, ya kan? Dizakati. Kalau nya kada dizakati, Bang, nah itu berarti kita ada tamakan hak-hak orang lain. Ya kan, karena zakat itu hukumnya wajib bagi yang sudah sampai haul dan nisabnya. Zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Dan siapa yang mengingkarinya, baik dari segi wajibnya atau dari segi jumlah yang wajib dikeluarkan yang telah disepakati oleh para ulama, maka ia dianggap keluar dari agama Islam. Jadi siapa yang mengingkari artinya kada percaya, ya kan? Kada percaya dengan wajibnya atau dari segi jumlahnya yang sudah disepakati para ulama, ya kan? Misalnya harta dagangan itu 2,5%, 1/40, 2,5%, ya kan? Diingkarinya misalnya kada percayanya, nah lalunya itu dianggap keluar dari agama Islam. Etimun keluar tuh berarti murtad, ya kalau. Nah, itu amun mengingkarinya. Karena itu orang yang enggan mengeluarkan zakat hartanya, ya kan, dapat diperangi. Karena itu orang yang enggan mengeluarkan zakat hartanya dapat diperangi. Ini terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar, ya kah? Pernah memerangi orang-orang yang ingkar zakat, diperangi sidin. Itu pada zaman Khalifah Abu Bakar. Dan jumlah zakat yang wajib dikeluarkannya dapat diambil dengan kekerasan sekalipun melalui peperangan. Diambil secara paksa, ya kah? Nah, itu
orang yang enggan mengeluarkan zakat, walaupun dengan berperang, diperangi, tepang dipaksa. Nah, adapun dalil tentang wajib zakat ini ditetapkan dalam firman Allah yang berbunyi wa atawuz zakah, artinya dan menunaikan zakat. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Dan lagi dalam firman-Nya yang berbunyi khudz min amwalihim shadaqatan, yang artinya dan ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Ini secara paksa, ini ambil ya, ambil orang yang akan berzakat. Quran surat At-Taubah ayat 104. Di dalam hadis diterangkan buniyal islamu ala khamsin, artinya Islam itu dibangun atas 5 dasar. Hadis riwayat Bukhari dan dari Ibnu Umar. Jadi Islam itu dibangun atas 5 dasar. Apa? Yang pertama kalimat syahadat, ya kah? 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, ya kah? Yang pertama itu dulu. Kemudian yang kedua wa iqamis shalah, mendirikan salat. Mendirikan salat. Setelah syahadatain, 2 kalimat syahadat, pengakuan, hanya mendirikan salat. Kemudian yang ketiga hanya menunaikan zakat. Yang keempat puasa pada bulan Ramadan. Yang kelima naik haji kalau mampu. Nah, itu Islam ya, dibina atas 5 dasar itu. Nah, ini kadang-kadang lah, ini mohon maaf, kadang-kadang orang cuman syahadatain aja ya kah, mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, jadi dikiranya itu sudah Islam. Memang Islam panglah sudah, tapi belum sempurna lagi ya kah, karena Islam itu dibangun atas 5 pilar. Ya, kalau syahadatain tadi itu yang pertama, pilar pertama syahadatain. Kemudian pilar kedua mendirikan sholat. Nah, ini yang banyak nih ya kah, mendirikan sholat ini yang ngalih kayaknya nih ya kah. Kadang-kadang orang tuh ada yang kadakawa mendirikan sholat ya kah, dianggapnya sholat nih biasa-biasa aja ya kah. Nah, padahal itu adalah termasuk pondasinya Islam. Mendirikan sholat ya kah, pondasi Islam. Nah, jadi syahadatain, coba lihat kita lah 5 jari ini lah, 5 syahadat lah. Yang pertama tadi syahadat. Ya, kalau 2 kalimat syahadat, ulun contohkan lah. Nih, banyu aqua. Yang pertama tadi 2 kalimat syahadat. Oke, sudah ya kah. Kemudian yang kedua mendirikan sholat. Nih, 2 sudah. Mendirikan sholat. Nah, dianggaplah mendirikan sholat nih, kita mampu sudah mangkat gelas nih, 2 puting nih, mendirikan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Ini lebih kuat lagi, 3 jari. Kemudian yang keempat puasa Ramadan. Yang kelima naik haji nih, sempurna sudah ya kah? Sempurna. Kalau nya cuma syahadat aja, kau lah angkat gelas ini sebuting jari nih, tangkat tak kawanya. Kada kau mangkat kira-kira. Syahadatain aja ya kah? Sembahyang kada misalnya, zakat kada juga, puasa kada, haji jauh benar. Orang miskin misalnya kayak mana ke haji?
Nah, jadi minimal ya kah? Dua nih barang nah ya kah? Syahadat dengan sholat. Nah, dua nih barang. Syahadat dengan sholat. Ini dua aja kalau hanya nih. Rukun Islam, pilar Islam tadi. Cuman cekawa sudah mangkat gelas. Nah, tangkat sudahnya. Amun sebuting aja. Kada kawa mangkat gelas. Itu Islam KTP aja nyari ya kah? Islam KTP aja. Nah, itu tadi pentingnya sholat tadi, ya kah? Karena hadis Nabi yang lain ada mengatakan, sudah sering kami sampaikan, di hari kiamat nanti, ya kah? Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pemulaan yang diperiksa pada ketika hari kiamat nanti, pemulaan yang diperiksa tentang amal ibadah hamba itu adalah sholat. Sholat kita ini nang dahulu diperiksa, ya yang lain kayak dahulu. Fa'in ujidat tamatan kubilat wa sayyiru amali. Apabila sholatnya itu bagus sempurna, maka ibadah yang lain ikut-ikutan juga diterima. Apabila sholatnya diterima, ya kah? Apabila sholatnya diterima, bagus, rukun syaratnya, ya kah? Pas sempurna diterima, nang lain manggiring diterima juga. Nah, apabila sholatnya ini kada beres, ya kah? Rukun syaratnya jauh benar, ya kah? Kada beres tuh Bang. Nah, ibadah-ibadah yang lain itu percuma, ya kah? Kada akan diterima juga. Jadi menggiring sholatnya. Jadi sholat ini nang dibagusi dahulu, ya kah? Yang dibaiki, yang dituguli, dikuati. Nah, ibadah-ibadah yang lain. Karena di dalam sholat itu lengkap di situ, ya kah? Rukun Islam yang 5 itu lengkap di situ. Coba dilihat ibadah sholat, ya kah? Kita lihat ibadah sholat. Ada kada judul syahadatain dalam sholat? Ada kalau lah? Nah, ada waktu tahiyat itu kan ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu ada syahadat situ, ada syahadatain di dalam sholat tadi. Kemudian yang kedua rukun Islam tadi mendirikan sholat. Ini sudah sholat, ya kah? Sudah sholat di situ, sholat sudah. Nah, kemudian yang ketiga zakat. Apa tadi zakat tadi? Suci, kalau membersihkan, menyucikan. Nah, kayak itu juga kalau orang anak sholat tuh pasti bersuci dulu, pasti baudu dulu, basuh muka, basuh tangan, bersuci. Nah, itu ada zakatnya situ. Kemudian lagi puasa. Di dalam sholat kada boleh kalau makan minum. Boleh lah makan minum dalam sholat, kada boleh, batal puasa apa sholatnya. Nah, itu ada puasanya juga di situ. Nah, kemudian 5 nah haji tadi. Karena hadapnya ke Makkah, hadapnya nih ke Baitullah, makanya orang yang haji itu kan ke sana arahnya. Nah, disitulah hajinya orang sholat tadi. Jadi di dalam sholat itu tadi cukup di situ rukun Islam yang kelima. Namun kada sholat Bang, parah ya sudah, ya lah. Nah, itu pentingnya ibadah sholat. Nah, kemudian kita lanjutkan. Zakat diwajibkan pada tahun kedua Hijriah sesudah diwajibkan zakat fitrah. Kewajiban ini hanya diwajibkan kepada orang yang merdeka, yang memeluk agama Islam, sekalipun anak kecil dan orang gila, dan lagi anak kecil dan orang gila yang mengeluarkannya adalah walinya. Ya kah, sekalipun yang tadi, ya kah, orang gila atau anak kecil itu tetap wajib zakat, ya kah. Yang pertama dulu zakat fitrah tadi, ya kah, zakat fitrah. Yang mengeluarkan adalah walinya. Namun tidak wajib mengeluarkan zakat harta bayi yang masih dalam kandungan ibunya. Demikian juga tidak wajib pada harta yang diwakafkan kepadanya, karena belum diyakini hidupnya bayi itu ketika dilahirkan. Para budak
tidak diwajibkan mengeluarkan zakat karena budak tidak mempunyai milik, kada memiliki apa-apa uji kita, kada memiliki harta. Kalau memiliki harta pun budak namanya, hartanya itu untuk ampun walinya, ya kah, ampun tuannya. Dan juga tidak wajib bagi budak yang dijanjikan akan dimerdekakan tuannya kalau budak itu dapat menebus dirinya, karena haknya untuk memiliki masih bergantung kepada kebebasannya. Orang yang bukan beragama Islam tidak wajib membayar zakat hartanya sampai ia berislam, dan apabila sudah masuk Islam maka kewajiban membayar zakat itu diperhitungkan semenjak ia berislam. Tetapi kalau ia meninggal dalam masa belum menganut agama Islam, maka ia dituntut mengeluarkan zakat dan disiksa karena tidak mengeluarkan zakat, dan demikian juga kewajiban yang lain dari zakat. Zakat itu dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, zakat badan. Itu zakat fitrah namanya, ya kah? Zakat badan. Ini per tahun sekali kita mengeluarkan zakat. Siap menjelang Idul Fitri, ya kah? Nah, itu kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, itu zakat badan namanya. Dan kedua, zakat mal atau zakat harta. Dan zakat harta ini kadang-kadang dihubungkan dengan harta itu sendiri. Maka yang seperti ini ada 5 macam. Dihubungkan dengan harta itu sendiri, ya. Satu, zakat binatang ternak. Namun ada biasanya binatang ternak. Kedua, zakat tumbuh-tumbuhan. 3, zakat emas dan perak. Keempat, zakat rikas, yakni emas dan perak peninggalan orang yang hidup sebelum agama Islam, tersebar pada tempat yang pernah dihuni oleh manusia atau daerah yang belum pernah dihuni manusia. Rikas itu aja kita dapat apa namanya, apa aja kita, ya, semacam harta karun lah model, ya kah, dapatan dari misalnya di manakah. Nah, tapi bukan ampun orang lah, bukan ampun orang, tapi zakat itu misalnya ditemukannya di dalam tanah juga misalnya, ya kah. Nah, itu rikas. Yang kelima, zakat tambang, yaitu emas dan perak yang diperoleh dari usaha menambang. Dan kadang-kadang zakat ini dihubungkan dengan nilainya saja, seperti dalam zakat harta perdagangan, ya kan, nilainya saja seperti dalam harta perdagangan yang akan diterangkan kemudian. Nah, jadi zakat harta dagangan itu dinilai aja, ya kan, dihitung barang-barang yang dijual itu berapa. Yang dihitung tuh modalnya lah, bukan anunya, modalnya ini berapa modalnya zakat nih, misalnya kah elektronik kah apakah, dihitung nih modalnya berapa, misalnya 2 juta modalnya, jangan itu keuntungan, jangan, ini belum tentu lagi, ya kah, untung modalnya. Jadi dihitung berapa, dijumlah, nah hanya di 2,5%. Apabila sudah mencapai nisab dan haul dan nisabnya. Nah, kemudian berapa sudah? 3 menit lagi lah. 3 menit lagi. Bab yang berikutnya adalah kita mau ke data kita lewati aja lah. Zakat ternak ini kan data aja kita. Zakat nang kita tanu aja. Yang terpakai aja kita, ya kah, mau nang kada terpakai mau zakat ternak kada nang berternaknya juga sini ya. Sapi. Soalnya ada nang berternak sini.
kita hitung kita lungkah aja zakat nang tapakai aja kita tumbuh-tumbuhan ada orang sini nang boma aneh Jawa ya. Nah ini bab berikutnya adalah zakat emas dan perak. Nisab emas itu 20 miskol dan nisab perak 200 dirham menurut timbangan kota Mekah. Karena Nabi SAW bersabda, takaran zakat itu adalah takaran Madinah dan timbangan itu adalah timbangan Mekah. Wajib dikeluarkan zakatnya emas yang 20 miskol atau perak yang 200 dirham tadi apabila disimpan sudah setahun lamanya. Jumlah zakat yang dikeluarkan 4/10 atau 2,5%, ya kan? Jadi emas ini, ya kan? Emas nih apabila kita pakai perhiasan, kita pakai sehari-hari, kita pakai terus, itu kada wajib dizakati. Tapi apabila disimpan emas tadi, pakaian juga tapi disimpan aja, kada pernah dipakai, disimpan ya, itu apabila sudah sampai di sana setahun wajib dikeluarkan zakatnya. Nah itu apabila dipakai kada, ya. Nah kira sampai di sini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, guru-guru kita, saudara tetangga kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.